Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Karimah, NPM 1904010048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pembagian hadis dari kualitas sanad. Tentunya sebelum kita membahas, jadi hadis itu adalah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Nah, kedudukannya yang sangat penting ini menuntut adanya klasifikasi dan verifikasi yang ketat, tentunya untuk memastikan keaslian dan keabsahannya. Nah, salah satu aspek yang paling penting dalam verifikasi hadis ini adalah kualitas sanadnya. Kira-kira sanad adalah rantai perawi dan tentunya yang menyampaikan atau isi hadis Nabi Muhammad SAW hingga kepada kita. Nah, yang pertama, hadis sahih itu sebenarnya apa sih hadis sahih? Nah, hadis sahih teman-teman semuanya itu adalah hadis yang memiliki sanad yang bersambung, tentunya diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit atau kuat hafalannya dari awal sanad hingga akhir. Nah, tanpa ada syadz atau kejanggalan dan ilat atau cacat tersembunyi. Nah, hadis sahih ini merupakan tingkatan hadis tertinggi dan paling dipercaya kebenarannya. Nah, syarat-syarat hadis sahih itu yang pertama adalah sanad bersambung. Jadi setiap perawi dalam sanad harus mendengar langsung dari gurunya atau meminta dari orang sebelumnya secara sah, yaitu tidak ada perawi yang terputus atau tidak dikenal. Yang kedua adalah perawi ini sifatnya adil. Jadi seorang perawi ini harus adil, yaitu muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan juga keadilannya ini menjamin bahwa ia tidak akan sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah perawi bersifat dobit. Dobit ini adalah dia memiliki hafalan yang kuat dan juga tentunya akurat. Yang keempat adalah tidak syadz atau hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih sahih atau lebih kuat. Jika ada riwayat yang menyendiri dan bertentangan dengan riwayat yang lebih banyak atau lebih kuat, maka riwayat menyendiri tersebut dianggap syadz. Selanjutnya adalah tidak berilat. Hadis tersebut tidak memiliki cacat tersembunyi yang tentunya dapat mengurangi keabsahannya. Nah, meskipun secara lahiriah itu terlihat sahih, ilat bisa berupa kekeliruan dalam penamaan perawi, kekeliruan dalam matan, atau bentuk-bentuk cacat halus lainnya yang hanya bisa dideteksi oleh para hadis. Nah, contoh hadis yang sahih itu kita bisa dilihat di layar. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan. Nah, derajat hadis dalam hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka, sehingga disepakati kesahihannya atau muttafaqun alaih, atau seluruh perawi dalam sanadnya adalah siqah atau terpercaya, adil dan dobit, serta tidak syadz dan ilat. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat hasan, syarat-syarat hadis hasan. Itu yang pertama adalah sanad bersambung atau sama seperti hadis sahih. Terus yang kedua, tentunya adalah perawi yang bersifat adil, perawi yang bersifat dobit, tidak syadz, tidak berilat. Dan hadis hasan itu sebenarnya apa sih gitu? Pasti kita bertanya-tanya. Nah, hadis hasan itu adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat yang sahih, namun kualitas dobit atau perawinya sedikit di bawah kualitas hadis sahih. Nah, tapi tentu meskipun hafalannya tidak sekuat perawi hadis sahih, ia tetap dianggap mampu menyampaikan hadis dengan cukup akurat. Nah, hadis hasan ini juga dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum. Sedangkan hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Nah, hadis dhaif ini pada umumnya tidak dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum syariat, namun dalam konteks fadilullah amal, keutamaan amal, sebagian ulama ini memperbolehkan penggunaannya dengan beberapa syarat yang ketat.
contoh hadis hasan kita bisa lihat di layar teman-teman semuanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang mengganjal di dalam hatimu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Nah, derajat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sohihnya dan juga Tirmizi dalam sunahnya, yaitu Tirmizi mengklarifikasikannya sebagai hadis yang hasan sohih. Dalam konteks ini istilah hasan sohih ini seringkali merujuk pada hadis yang memiliki lebih dari satu jalur periwayatannya, di mana salah satu jalurnya hasan dan jalur lainnya adalah sohih, atau hadis yang secara individual itu memenuhi kriteria hasan tetapi diperkuat oleh riwayat lain sehingga naik derajat menjadi sohih. Nah, namun secara umum hadis ini sering disebut sebagai hadis hasan karena sebagian ulama melihat ada sedikit kekurangan pada dhobit salah satu perawinya meskipun tetap dapat diterima. Nah, kita bisa lihat di layar beberapa contoh hadis dhaif, yaitu tuntunlah ilmu sampai ke negeri Cina. Selanjutnya ada sebab-sebab dari hadis dhaif, yaitu satu, terputusnya sanad, yang kedua perawi tidak adil, yang ketiga adalah perawi tidak dhabit, perawi adanya syadz, adanya ilat. Tadi sudah saya sebutkan di awal mengenai terputusnya sanad, perawi tidak adil, sampai dengan adanya ilat. Nah, teman-teman semuanya bisa lihat di layar. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa pembagian hadis berdasarkan kualitas sanadnya itu dikategorikan menjadi 3, yaitu pertama sahih, yang kedua hasan, terus yang ketiga adalah dhaif. Nah, metodologi yang krusial dalam ilmu hadis ini untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Hadis sahih berada pada tingkatan yang tertinggi dan wajib diamalkan. Nah, hadis hasan yang dapat dijadikan sebagai hujah meskipun kualitas dhabit perawinya ini sedikit di bawah hadis sahih, sedangkan hadis dhaif ini umumnya tidak dapat dijadikan dasar hukum kecuali dalam kondisi dan syarat-syarat tertentu. Untuk fadhailul amal, pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi ini sangat penting tentunya, karena setiap muslim itu dapat membedakan mana yang hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keasliannya dan mana hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.